Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Al-Hasanah Bengkulu beserta Dewan Guru, staf, karyawan, Dewan Pembina Yayasan, dan seluruh manajemen yang berbahagia. Pada hari ini merupakan hari tanda kita mensyukuri telah selesainya pembangunan gedung SMPI Al-Hasanah Bengkulu. Perjalanan panjang SMP Islam Al-Hasanah Bengkulu telah kita rasakan bersama-sama sejak awal pendirian SMP pada tahun 2013. Dan alhamdulillah dengan semangat juang kita bersama-sama dan tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjalankan seluruh kegiatan dan tanggung jawab kita, baik itu suka maupun duka, dan kita pun dapat menyelesaikan pembangunan gedung tahap kedua sesuai dengan yang direncanakan. Gedung ini kita peruntukkan untuk aktivitas proses pendidikan dan pembelajaran di SMP Islam Al-Hasanah. Mudah-mudahan dengan hadirnya gedung baru ini akan dapat meningkatkan motivasi kerja dari Dewan Guru, dari tata usaha, dan seluruh karyawan SMP Islam Al-Hasanah ini. Dengan gedung baru, suasana yang nyaman, dan tentu juga dengan giroh Islam yang kuat di antara kita, semoga kita memiliki semangat bekerja, ikhlas
hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada siswa SMP Al-Hasanah juga kami harapkan untuk dapat memanfaatkan gedung, ruang-ruang kelas dan seluruh fasilitas ini secara bertanggung jawab. Rawatlah seluruh sarana prasarana yang ada, karena kalau segala sesuatunya terawat dengan baik, maka itu juga akan menyebabkan proses pembelajaran juga berjalan dengan baik. Dewan guru beserta siswa dapat membenahi dari pertamanan, mungkin bisa dilakukan penghijauan sehingga suasana lingkungan SMP ini teduh, nyaman bagi siapapun yang datang dan berada di tengah-tengah SMP ini merasa nyaman. Maka kami berharap melalui kepala sekolah dan seluruh warga sekolah SMP Islam Al-Hasanah, kita lakukan penghijauan. Kita hijaukan lapangan, kemudian juga halaman-halaman sekolah ditata, dan itu perlu kerjasama kita dengan orang tua siswa. Kita hijaukan sehingga siapapun nanti pihak luar yang datang mengunjungi SMP Islam Al-Hasanah itu merasa nyaman, rasanya tidak mau keluar dari lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah begitu nyaman, indah, dan teduh. Itu semuanya tidak selalu harus dengan menggunakan biaya. Bisa dengan cara bergotong royong untuk memberikan bibit tanaman atau nanti pohon-pohon besar yang bisa ditanam. Kami serahkan pengelolaan tanggung jawabnya itu kepada pihak sekolah. Yayasan sudah berupaya secara maksimal untuk menyiapkan gedung ini. Gedung yang kurang lebih luasnya 728 meter persegi dan menghabiskan dana kurang lebih 3,2 miliar. Ini tidak ada artinya bagi kita jika kita tidak bisa menghasilkan siswa-siswa generasi Islam yang hebat-hebat. Jadilah guru yang hebat untuk menghebatkan siswa-siswa kita. Selamat sekali lagi kepada seluruh warga sekolah SMP Islam Al-Hasanah. Selamat untuk menikmati penggunaan gedung baru, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam melangkahkan tugas tanggung jawab kita dalam mengelola pendidikan di lingkungan Yayasan Al-Hasanah, dan segala sesuatu yang kita berikan ini dicatat menjadi amal jariah sehingga nanti akan terus mengalir kepada seluruh warga sekolah, meskipun sudah dikubur tapi selalu mengalir, dan semoga kita juga akan dikumpulkan Allah di surganya Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali murid SMPI Al-Hasanah, juga yang kami muliakan Ustadz Ustazah, Dewan Guru yang mulia, serta anak-anakku, murid-murid dari SMPI Al-Hasanah. Semoga senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbahagia karena peresmian pemakaian gedung baru bagi SMPI Al-Hasanah bisa dilakukan. Tentunya sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat Allah. Kita bersyukur pada masa pandemi ini Yayasan Al-Hasanah akhirnya bisa menyelesaikan program pembangunan gedung tambahan bagi SMPI Al-Hasanah.
Bersyukur kepada Allah akan mendatangkan tambahan nikmat-nikmat lainnya. Tapi seandainya kita tidak pandai bersyukur dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiatnya, maka azab Allah menanti kita semua. Tentunya semoga kita terhindar dari azab tadi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya nanti dengan dipakainya gedung ini kita berharap meningkatnya semangat para guru, semangat anak-anak, semangat para wali murid, agar pada akhirnya berhasil kita mendidik anak-anak kita, memberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, mendidik mereka dengan nilai-nilai akhlak yang baik. Semoga ini bisa terwujudkan. Pada kesempatan kali ini, sebagai salah satu cara untuk menuntut ilmu, saya sampaikan perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata di dalam sebuah perkataannya tentang bagaimana ilmu bisa didapat. Imam Syafi'i kita tahu seorang imam besar yang sudah terbukti dengan banyaknya karangannya menjadi salah satu imam mazhab, dan juga dia menghafal Al-Quran di masa kecilnya, meskipun tumbuh dalam keadaan yatim, bisa berprestasi luar biasa. Wafat sekian abad yang lalu, tapi namanya, jasa-jasanya, buku-bukunya terpakai dengan luar biasa pada zaman sekarang ini. Nah, beliau pernah berkata, "Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin." Wahai akhi, wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Maka aku akan kabarkan penjelasannya tentang 6 hal tadi. Yang dia sebut pertama adalah zakaun, wa hirsun, wa ijtihadun, wa dirhamun, wa suhbat ustadin, wa tuluz zaman. Yang artinya, ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan 6 hal. Yang pertama adalah kecerdasan. Tentu, kecerdasan mampu menalar, memahami apa yang disampaikan oleh guru, bisa menganalisa, bisa berhitung, merupakan sebuah syarat yang pantas diberikan. Mungkin ini bukan satu-satunya syarat, tapi salah satu syarat yang penting agar proses belajar mengajar bisa dilakukan. Bagaimana mungkin proses bisa dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki kecerdasan sama sekali? Maka akan kesulitan dia dalam mendapatkan sebuah ilmu. Jadi, menurut Imam Syafi'i yang pertama adalah harus punya kecerdasan. Meskipun kecerdasan bukan salah satu syarat satu-satunya atau syarat yang paling utama. Yang kedua adalah hirsun. Dia memiliki kemauan, keinginan yang keras. Karena dalam belajar membutuhkan kesabaran. Kadang-kadang dalam belajar terasa lelah, terasa susah, capek. Makanya anak-anakku jangan pernah tidak memiliki kemauan yang keras dalam belajar. Bagaimana supaya muncul keinginan yang keras dalam belajar? Ya lihatlah bagaimana nasib orang-orang yang tidak berilmu. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Dikatakan Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Tidak cukup dengan iman, kita lantas minta dinaikkan derajatnya. Tapi ilmu merupakan salah satu penunjang dalam keberhasilan tadi. Dengan demikian kita memiliki hirsun, kemauan yang keras supaya kita menjadi orang yang memiliki ilmu dan kita akan sabar dalam perjalanan meraih ilmu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah ijtihadun, kesungguh-sungguhan. Karena proses belajar mengajar membutuhkan pengorbanan, membutuhkan tenaga, membutuhkan berpikir, kadang-kadang usaha, maka perlu kesungguh-sungguhan. Man jadda wajada. Orang yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Kadang-kadang kita ingin berhasil tapi tanpa usaha, tanpa kesungguh-sungguhan. Maka bagai bunga kembang yang belum kembang tahu-tahu sudah layu duluan. Belum ada kesulitan, baru sedikit masalah dalam belajar, sudah tidak punya keinginan yang tinggi lagi untuk belajar. Berikutnya setelah zakaun, hirsun, wajtihadun adalah dirhamun. Butuh modal, butuh biaya, dan ini sudah lumrah saja. Karena zaman dahulu beberapa imam bahkan menjual aset-aset miliknya kadang-kadang untuk mencari pendanaan untuk dia bisa belajar ke negeri, mencari ke negeri lain, mencari ilmu dari ulama-ulama besar. Dan tentunya kita berharap dalam kesempatan ini semoga para wali murid kita,
para guru-guru kita, anak-anak kita diberi rezeki yang berkah oleh Allah, rezeki yang betul-betul baik, halal, sehingga proses belajar mengajar bisa lancar dilakukan. Dalam sebuah pembelajaran tentu kita butuh sarana prasarana, kita membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pendidikan tadi. Setelah dirhamun, masuk syarat menuntut ilmu berikutnya adalah suhbatu ustadzin. Dia bergaul atau memiliki seorang guru dan bergaul dengan baik dengan guru-gurunya. Belajar tanpa guru terkadang berjalan ke arah yang salah pemahamannya. Maka dibutuhkan seorang guru. Tapi dalam Islam, guru haruslah dimuliakan. Guru haruslah dihormati. Kita harus berkata lemah lembut kepadanya. Kadang-kadang kita melihat zaman sekarang guru dikasari oleh anak murid, bahkan dibunuh, dipukul. Kadang-kadang belum lagi bertemu dengan wali santri yang berkata kasar. Padahal wali santri itu harus sadari guru ini adalah mewakili dirinya ketika mendidik anaknya. Kadang-kadang hanya masalah kecil, kekeliruan kecil, guru mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Bagaimana keberkahan ilmu akan turun kepada anak kita, sementara orang yang mengajar anak kita, kita perlakukan dengan cara yang tidak wajar. Makanya dalam Islam, harus kita lemah lembut kepada guru dari anak kita, atau anak-anak murid juga harus santun kepada guru-gurunya. Tanpa hal ini, mustahil ilmu akan didapat. Banyak orang-orang yang mempunyai pengalaman ketika mereka di sekolahnya, di pesantrennya, tidak memiliki adab kepada gurunya, suka menjelek-jelekkan gurunya, suka melawan gurunya, maka meskipun mereka orang pintar, tapi ilmu itu tidak berbekas dalam dirinya, atau ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Imam Syafi'i mengingatkan kita, suhbat ustaz itu penting. Hormati gurumu. Bukan kita mencari muka, bukan kita memuji-muji secara berlebihan, tapi muliakan. Dengan kemuliaan tadi, ridhonya juga akan turun dan ilmunya akan berkah dan bermanfaat bagi kita. Dan yang terakhir yang dikatakan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu adalah dibutuhkan sebuah proses atau yang dia katakan dengan tuluz zaman, waktu yang panjang. Pendidikan, belajar mencari ilmu adalah sebuah proses. Kadang-kadang kita habis nonton video film silat, pingin begitu keluar dari habis nonton, pandai bersilat tanpa mau berlatih. Mulai dari melatih bagaimana berkuda-kuda, bagaimana memukul yang baik. Sudah pingin, langsung tiba-tiba simsalabim menjadi orang yang ahli dalam bidang ilmu tertentu. Nah, ini sebuah pemahaman yang keliru. Ilmu ini bukan sulap. Dia membutuhkan proses. Mendidik karakter anak butuh proses. Perlu kesabaran, perlu kesungguh-sungguhan. Baik dari orang tua ataupun anak-anak sendiri sebagai murid-murid. Jangan tergoda dengan orang-orang yang dengan instan tiba-tiba menjadi terkenal, dengan tiba-tiba memiliki banyak harta. Kita tinggalkan pemikiran-pemikiran hayal seperti itu. Kita lihat Rasulullah sendiri dalam proses dakwahnya, bagaimana mencerdaskan orang, mengajarkan orang, berpuluhan tahun beliau lakukan itu. Belum lagi para ulama-ulama, bertahun-tahun mereka berkelana dari satu daerah ke daerah lain, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dalam rangka mencari hadis yang kemudian diriwayatkan kepada kita saat ini. Sungguh, kesabaran kita dalam menuntut ilmu dengan waktu yang panjang dibutuhkan. Ilmu yang berkah tidak bisa didapatkan melalui proses yang sangat singkat dan sangat cepat. Oleh karenanya, melalui peresmian gedung baru bagi SMP Al-Hasan ini, mari kita semua bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan 6 syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi, sehingga anak-anakku pada akhirnya menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, berilmu, berwawasan Qur'ani dan sebagainya, sehingga menjadi anak-anak generasi muda Islam yang nanti menjadi khairul ummah, bermanfaat bagi umat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Selamat bagi guru-guru SMP Al-Hasanah. Semoga barokah ilmunya, semoga barokah amalannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can try turn off the sun,
I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day. You can try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today.